kabar kalian hari ini? Pasti lagi pada pusing ya ngerjain ujian. Pengen cepet-cepet kelar gak sih? Kayak udah pusing gitu ngerjainnya. Nah, daripada kalian galau, pusing, mikirin ujian, sini kita mending bahas sesuatu yang ringan dan seru aja yuk. Di sini aku bakal bahas tentang food waste atau biasanya disebut juga sebagai limbah sisa makanan nih. Menarik bukan? Nah, pasti gak sedikit nih dari kalian yang suka makan, terus makanannya tuh gak habis alias nyisa. Atau mungkin kayak kita lihat di pasar-pasar gitu, kayak bahan-bahan makanan tuh dibuang gitu aja di tong sampah. Nah, itu semua termasuk dalam kategori limbah sisa makanan. Tunggu dulu, jangan kemana-mana. Di sini dulu aja, aku masih mau ngejelasin lebih detail lagi nih. Jadi food waste kalau menurut FAO itu keadaan di mana terjadi penurunan kualitas maupun kuantitas makanan. Itu artinya sesisa apapun bahan makanan yang harusnya masuk ke tubuh kita dari proses produksi hingga menjadi konsumsi akhir, tapi tidak digunakan sebagai bahan makanan yang bergizi. Singkatnya, berarti seharusnya makanan yang sisa tersebut masuk ke usus kita, tapi pada akhirnya justru terbuang ke pembuangan sampah untuk dibakar atau bahkan ditimbun gitu aja. Lain lagi nih, ada definisi dari perspektif Uni Eropa. Mereka bersama-sama menjalin kerjasama untuk membuat proyek Fusions, yang dimana sebuah kerjasama untuk lebih menghemat sumber daya. Caranya dengan apa ya? Ya pastinya dengan mengurangi limbah sampah. Terus dari Fusion ini, food waste didefinisikan sebagai semua makanan yang tidak termakan atau bahan makanan yang tidak dimanfaatkan dan akhirnya dibuang gitu aja. Dari dua definisi tersebut dapat kita simpulkan bahwa food waste atau limbah sisa makanan itu kondisi di mana bahan makanan tidak terpakai atau terbuang gitu aja yang kemudian mencemari lingkungan karena adanya efek penimbunan yang disebabkan karena bahan makanan tadi tidak terolah dengan baik. Nah, penasaran gak sih kira-kira berapa ya rata-rata makanan yang terbuang setiap tahunnya? Sejak kapan dan sampai kapan sih food waste bahkan terus terjadi? Terus, kenapa sih kira-kira kita bahas food waste? Apa sih hubungannya sama hubungan internasional? Kemudian gimana sih cara ampuh untuk kita bisa mereduksi itu? Nah, di episode kali ini kami mewawancarai seorang pengusaha maggot untuk membuka opini kita semua dan mengenalkan produk-produk turunan dari maggot yang dapat digunakan untuk mereduksi food waste. Kemudian ada juga tips yang mungkin bisa kalian lakuin, kalian coba di rumah. Untuk itu, simak pembahasan berikut ini ya. Nah, untuk permulaan coba kita bahas dulu nih sejarah atau awal mula dari food waste. Jadi limbah makanan itu rupanya sudah ada sejak dulu loh. Hah? Masa sih? Yang benar? Iya benar. Sejak manusia diciptakan. Kalau kita tahu misalnya, orang dulu itu sukanya food hunting atau food gathering gitu. Mereka sukanya mencari makan dalam kelompok kecil gitulah, ukuran 10 orang. Karena hidup mereka itu di gua, dan di gua zaman dahulu itu kan belum kayak sekarang ya ada kulkas untuk kita bisa nyimpan makanan, nyimpan sisa makanan. Jadi mereka itu makan seadanya yang mereka gitu. Kemudian sisa makanannya ya udah terbuang gitu aja. Nah, itu dia awal mula dari food waste atau limbah sisa makanan. Kabarnya manusia itu selalu yang menyumbang kerusakan karena tindakannya sendiri. Ya kita-kita ini. Hal ini ditunjukkan dari sisa makanan yang tersisa tersebut. Emangnya berpengaruh apa sih sisa makanan itu? Ternyata limbah sisa makanan atau food waste merusak lingkungan loh. Hal ini ditunjukkan pada tahun 2018 aja, kurang lebih sebanyak 6% dari total keseluruhan limbah itu berasal dari limbah sisa makanan. Menurut kalian, berapa sih jumlah sisa makanan yang terbuang gitu aja? Atau kalau misal dikonversi ke uang nih, berapa sih jumlahnya? Jadi per tahunnya itu terdapat 1/3 dari pangan yang diproduksi di dunia. Sekitar 1,3 miliar ton telah terbuang dan menjadi sampah. Serius sebanyak itu? Iya beneran kok. Tambahan lagi nih, kalau kata UNEP, dari 1,3 miliar ton limbah makanan tersebut, negara-negara industri lah yang menyumbang limbah paling banyak, sekitar 670 juta ton per tahunnya. Belum lagi kalau dikonversikan dengan uang, maka dapat dikalkulasi bahwa total uang yang terbuang adalah 680 miliar US dollar.
Lain halnya kalau di negara-negara berkembang. Mereka menyumbang sekitar 630 juta ton per tahunnya atau setara dengan 310 miliar US dollar. Wah, gila juga ya. Kalau aku punya uang sebanyak itu, kayaknya aku bakal beli mobil merek premium tuh. Oke, kita lanjut. Kalian masih bingung gak sih kenapa sih kita bahas ini gitu? Jadi, selain berhubungan dengan masalah lingkungan, food waste juga memainkan peran penting dalam situasi pertahanan pangan. Istilah ketahanan pangan ini sering dikenal dengan food security. Itu loh yang misalnya makanan itu harus didistribusikan secara merata ke setiap penduduk bumi. Jadi masalah food waste ini bukan masalah yang receh-receh amat loh teman-teman. Masalah ini sudah menyangkut signifikansi negara-negara dalam menerapkan distribusi makanan kepada warganya secara merata. Belum lagi ada permasalahan bahwa pemerataan ini mencakup 7,7 miliar masyarakat dunia yang telah hidup dan sedang hidup di dunia ini. Maka dari itu, jika permasalahan ini dikaitkan dengan 17 program Sustainable Development Goals atau SDGs dari PBB, food waste merupakan poin kunci atau poin penting dari program nomor 12. Emangnya ada apa sih di nomor 12 itu? Jadi di nomor itu ada upaya bersama untuk bertanggung jawab pada pola konsumsi dan produksi yang lebih berkelanjutan. Maksudnya, kita semua itu harus menangani masalah ini mulai dari fase produksi, proses, distribusi, kemudian fase konsumsi, hingga fase terakhir yaitu dampak terhadap lingkungannya. Nah, seperti yang tadi udah aku bilang, letak HI-nya itu ada pada usaha bersama dalam menanggulangi masalah ini agar selaras dengan program SDGs dari PBB tadi dan kesetaraan dalam distribusi makanan tersebut. Caranya dengan sederhana dan usaha dapat dijangkau oleh setiap orang. Setelah kita tahu tentang dampak dari food waste ini, pasti muncul pertanyaan-pertanyaan nih. Terus kita harus gimana dong? Jadi sebenarnya cara-cara apa yang bisa dilakukan untuk mengurangi food waste? Sebenarnya ada beberapa hal yang dapat dilakukan untuk dapat mengurangi food waste ini. Mulai dari menyortir jenis makanan, menyimpan makanan dengan memperhatikan tanggal kadaluarsanya, biar gak dibuang sia-sia aja, terus membagi makanan yang masih layak ke orang sekitar, kayak keluarga, pengemis, atau misal petani juga bisa. Kita bisa mengolah produk sisa-sisa makanan menjadi beberapa turunan, kayak kulit udang yang bisa dimanfaatkan untuk jadi penyedap rasa makanan. Sampai ada yang mungkin belum tahu kalau maggot atau black soldier fly, salah satu jenis lalat besar berwarna hitam yang ternyata mampu mengolah sampah organik menjadi suatu hal yang bermanfaat dan ekonomis. Maggot, yang ternyata bisa menghabiskan limbah makanan agar tidak terjadi penumpukan. Nah, di Indonesia sendiri tuh udah ada loh petani maggot. Nah, kami berhasil mewawancarai salah satu petani maggot yaitu Kang Engkus. Salah satu petani maggot di Kampung Santai Seberang di Desa Rancalabu, Kecamatan Kemiri. Sejak 2019, Kang Engkus mulai belajar untuk budidaya maggot. Produksi maggot sendiri bergantung pada cuaca, jadi kekurangan sinar matahari dapat membuat maggot kurang produktif. Saat ini, maggot yang diternakan Kang Engkus dimanfaatkan untuk pakan ternak. Namun, Kang Engkus serta rekan-rekan ada wacana nih untuk membuat produk olahan atau produk turunan dari maggot. Bikin maggot kering, tepung maggot, sampai minyak maggot. Dan untuk manfaatnya bagi lingkungan maggot ini membawa banyak perubahan yang berdampak baik bagi lingkungan. Karena memang di lokasi ini untuk mengkonversi limbah sampah organik yang namanya sampah sudah jelas dampak ke lingkungan itu udah pasti jelek ya, udah bau, udah jorok, jadi bibit penyakit. Nah, ini dengan pemanfaatan maggot BSF ini limbah di lingkungan tersebut meminimalisir untuk direduksi. Ya harapannya ya bisa habis sehingga untuk lingkungan pun ya tidak tercemar gitu oleh limbah-limbah organik tersebut. Maggot diklaim mampu mengurangi berat basa sampah organik mencapai 80%, sehingga menjadi hal yang menarik dalam mengurangi timbunan sampah di tempat pembuangan akhir. Karena dapat mengurangi timbunan sampah di TPA, maggot juga diklaim mampu mengurangi penyakit yang disebabkan oleh bakteri Salmonella spp. Iya, bakteri yang bisa berdampak ke penyakit diare
penyakit diare akut nih sampai kematian. Ngeri banget ya. Dan dalam mengelola maggot ini juga karena hanya bergantung pada siklus alamiah maggot, produksi output olahan maggot ini bisa juga berupa material kompos yang bagus banget nih buat menutrisi tanaman. Ya, sebenarnya ya yang bisa dijadikan berkah itu adalah maggotnya. Kalau sampah itu ya itu hanya sebagai pakannya saja, karena dengan adanya maggot ya tentunya sampah-sampah yang tadinya dilihat dipandang jijik ya kita manfaatkan ya menjadi nilai ekonomis gitu. Menjadi nilai ekonomis, itu bisa dijual fresh maggotnya, atau kalau nggak kita aplikasikan di ternaknya kita bisa jual hasil ternaknya kan gitu, bisa telurnya, bisa dagingnya. Bahkan kasgotnya sendiri kan itu bisa kita jual sebagai pupuk kompos atau bisa kita aplikasikan sebagai hasil tanamannya nantinya, kayak pakcoy atau sayur-sayuran, buah-buahan kita juga bisa. Dari siklus sendiri kan itu dari mulai telur lalat BSF-nya itu kita udah bisa jual. Terus nanti jadi baby maggotnya ya kan di saat 7 hari itu juga kita bisa jual. Perhitungannya itu gram lah. Pas maggot dewasa itu kita jualnya adalah per kilo. Gitu. Lumayan cukup ada nilainya, ada harganya. Nah, kalau telur kisaran saat ini ya bisa dari harga 5.000 sampai dengan 10.000 per gram. Terus kalau fresh maggotnya bisa dari 5.000 per kilo sampai dengan 10.000 per kilo, tergantung dari kapasitasnya. Gitu. Nah selanjutnya itu fasenya itu adalah prepupa atau kepompong lah ya, itu bisa dijual. Per kilo itu rata-rata harga di 35.000 sampai dengan 100.000 bahkan masih ada yang jual per kilo ya. Gitu. Uang semua itu mas. Uang semua ya, berarti sampai bekas kaskotnya itu per kilo. Nah iya betul, per kilo kaskotnya sendiri itu bisa saya jual dari harga 1.000 sampai dengan 3.000 per kilo, tergantung kapasitas. Gitu, tinggal inovasi kitanya saja. Aja ya. Keren ya, banyak banget ternyata manfaat dari maggot ini. Hewan yang dianggap menjijikan yang ternyata tanpa kita ketahui bisa membawa perubahan baik bagi lingkungan. Aku sendiri melihat permasalahan food waste ini gak cuma berdampak ke lingkungan, tapi juga ke aspek lain kayak perekonomian. Seperti yang aku bilang di pertengahan video tadi, dari 1,3 miliar ton limbah makanan yang terbuang sama aja dengan uang sebesar 680 miliar US dollar. Dan dari 670 juta ton limbah makanan per tahunnya itu nilainya sama dengan uang sebesar 310 miliar US dollar. Jadi bila ditotal per tahunnya maka jumlah uang yang terbuang ke tong sampah itu sebesar 1 triliun US dollar. Wah, jumlah yang sangat banyak ya. Jika dilihat dari sisi sosialnya, maka besaran uang yang terbuang seharusnya dapat membantu penerapan distribusi makanan kepada 7,7 miliar masyarakat di dunia secara merata. Apanya dengan adanya Kang Kris ini ya, Om Kris ini bisa meracuni lah teman-teman di akademisi, di mahasiswa, bahwasannya ya dengan adanya maggot BSF ini banyak manfaatnya. Tadi selain dengan dampak lingkungan, terus kita dampak ekonominya juga ada, ya kan. Terus menyerap lapangan kerjanya juga ada. Nah, jadi saya harap dengan teman-teman di mahasiswa ini ya bisa lebih giat lah melihat lingkungannya, ya kan. Nah, kalau kotor itu ya mulailah si limbah-limbah, atau kalau nggak di rumah tangga yang skala masih kecil bisa memilah mana yang organik dan non-organik. Kalau organiknya dipisahkan ya bisa dimanfaatkan menjadi pakan maggot. Yang anorganiknya dikumpulin ya plastiknya kan lumayan bisa dijual-jual juga, seperti itu. Jadi gimana nih solusinya untuk industri di bidang makanan atau kuliner? Untuk restoran atau bidang UMKM dapat membagi makanan yang masih layak ke orang sekitar, kayak keluarga, pengemis, atau misal petani juga bisa. Kita bisa juga mengolah produksi sisa makanan tadi menjadi beberapa turunan, kayak kulit udang yang bisa dimanfaatin untuk penyedap rasa makanan. Sekian dari kami, mohon maaf bila ada kesalahan kata yang kurang berkenan di kalian. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kalian ya. Bye!